Ya silakan Nandia, tolong kameranya dihidupkan. Kalau mau ujian kamu aja besinggitan, aku jangan mana nak nengok kau. Kau beda galak nemuin aku, ngapain aku nak nguji kau? Langsung mulai ya Pak. Ya, coba kau sharing lah. Izin sharing ya Pak. Kau yang ini dulu, apa latar belakang, yang apa segala macam itu dulu. Nah ini ya. Ya. Oke, saya catat nama dulu ya. Ya. UASIMK, Iya Pak. SK unggulan kau nih ya. Iya Pak. Nadia Luci Ana 09 01 381 82 3105. Oke, SK 7 ya. Judulnya Iya tentang Pak. studi kasus aplikasi pencari lowongan kerja online. lagi ngisi absen belum kau di e-learning? Sudah Pak. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Luciana dari SK Unggulan. Izin mempresentasikan hasil ujian akhir semester. Di sini sebelumnya saya minta maaf Pak, belum bisa menemui secara offline karena saya sedang ada di luar kota. Dan di mana yang kau pertama sekarang? Itu lagi di mana kau? Di Pali Pak. Di Pali. Yo, ngapa udah ada ke Palembang? Lagi itu Pak, lagi ikut program Kampus Merdeka. Ya Kampus Merdekanya di mana? Bisa balik ke Palembang. Di Pali. Hah? Pali, Penukal Aba Pematang Kampus Merdekanya di mana? Kampus Merdekanya? Kegiatannya di mana? Kegiatannya offline Pak, aku dapat di itu Kabupaten Pali. Nggak ngerjain apa? Kami itu kemarin tuh pemberdayaan masyarakat, terus dapat dari Kemensos itu dapat itu aplikasi Hagis, jadi kami nge-verbal data juga. Gabung sama fakultas mana atau gabung sama perguruan tinggi mana? Seluruh Indonesia Pak. Oke, terus lanjut. Di sini saya melakukan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan user terhadap sebuah aplikasi Android, saya menggunakan media kuesioner, yaitu berupa Google Form. Sebelum menyebarkan kuesioner itu, saya sudah menargetkan responden saya, yaitu orang-orang yang sedang mencari kerja maupun fresh graduate. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu adalah, pertama, apakah Anda sudah pernah menggunakan aplikasi pencari lowongan kerja sebelumnya? Kedua, jika pernah menggunakan aplikasi serupa, apakah terdapat kesulitan saat menggunakan aplikasi tersebut? Ketiga, bidang apa saja yang mereka minati? Keempat, apakah mereka setuju jika pada aplikasi nantinya terdapat fitur rekomendasi yang akan menampilkan lowongan pekerjaan sesuai dengan bidangnya? Kelima, apakah fitur lain yang diharapkan dari aplikasi pencari lowongan kerja tersebut? Yang keenam adalah, apakah menurut mereka aplikasi pencari lowongan kerja itu penting? Jika menjawab iya, apa alasannya? Lalu setelah menyebarkan kuesioner tersebut, saya berhasil mendapatkan 40 responden dengan hasil sebagai berikut. Dari data mentah tersebut, saya olah dan analisis, di antaranya yang pertama, frekuensi dari setiap responden. Berdasarkan survei yang saya lakukan, diketahui bahwa responden rata-rata berusia 20 tahun, yang mana 21 tahun sebanyak 17 orang, 20 tahun sebanyak 11 orang, 22 tahun sebanyak 6 orang, 19 dan 23 tahun masing-masing 2 orang, dan responden yang berusia 24 dan 30 tahun masing-masing sebanyak 1 orang. Presentasi jenis kelamin dari seluruh responden yaitu diungguli oleh perempuan yaitu 52,5% dan laki-laki 47,5%. Frekuensi profesi dari setiap responden yaitu mahasiswa atau mahasiswi sebesar 60%, fresh graduate 30%, wira swasta 20%, dan tidak bekerja 20%.
Dari responden tersebut berasal dari berbagai instansi, yaitu paling banyak dari Universitas Sriwijaya, yaitu sebanyak 20 orang, lalu diikuti oleh Universitas Muhammadiyah Palembang 5 orang, dan tidak bekerja atau kuliah sebanyak 4 orang. Lalu presentasi bidang yang diminati oleh responden. Paling banyak itu di bidang IT, perbankan, dan perhotelan. Dan hukum. Lalu presentasi yang pernah menggunakan aplikasi serupa adalah 57,5% mereka menjawab tidak, dan 42,5% menjawab iya. Jadi kebanyakan mereka belum pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya, Pak. Kekurangan dari aplikasi serupa. Bagi mereka yang sudah menggunakan aplikasi serupa, mereka mempunyai beberapa kesulitan, yaitu untuk kategori keterbatasannya sistem, user biasanya menemukan kendala tidak mendapatkan informasi jika lamarannya diterima atau tidak. Lalu kurangnya informasi pada lowongan yang dibuka dan tidak terdapat informasi mengenai kuota yang telah melamar. Kemudian untuk kategori kurang terpercaya, user merasa aplikasi yang digunakan kurang terpercaya. Pada kategori ini juga lebih ke permasalahannya user bukan ke aplikasi seperti pada aplikasi serupa ketika user melamar ke salah satu perusahaan, tetapi mereka ditipu, sehingga user menilai bahwa aplikasi tersebut kurang terpercaya. Lalu ada juga beberapa user yang menjawab bahwa mereka tidak menemukan kesulitan apapun saat menggunakan aplikasi serupa. Selain itu, banyak juga mereka yang belum menggunakan aplikasi tersebut masuk ke dalam kategori belum menggunakan aplikasi sebelumnya, yaitu sebanyak 24 orang. Lalu presentasi responden yang setuju untuk menambahkan fitur rekomendasi. Sebanyak 97,5% mereka menyetujui bahwa fitur rekomendasi sangat dibutuhkan pada aplikasi tersebut. Lalu fitur yang diharapkan hadir pada aplikasi yang dibangun yaitu berdasarkan survei ada beberapa harapan yang mereka inginkan dari fitur yang nantinya akan ada di aplikasi, yaitu memberikan fitur login dan sign up yang mudah untuk mendaftarkan akun user baru pada aplikasi tersebut ke database. Lalu adanya fitur rekomendasi agar user dapat menemukan rekomendasi perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang dan minat user. Ketiga, adanya fitur pencarian atau search untuk mempermudah dalam mencari lowongan pekerjaan. Keempat, fitur save, yaitu untuk menyimpan lowongan-lowongan pekerjaan yang akan dilamar oleh user nantinya. Lalu ada alasan mengapa user membutuhkan aplikasi ini. Berdasarkan survei, terdapat beberapa alasan responden membutuhkan dan menganggap aplikasi ini perlu untuk dibuat, yaitu salah satunya untuk mempermudah user dalam mencari pekerjaan di masa pandemi saat ini yang mengharuskan segala urusan menjadi online dan media penyampaian informasi konvensional seperti koran dan sebagainya sudah semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Aplikasi pencari lowongan kerja dapat menggantikan peran media yang dimaksud. Dengan adanya aplikasi pencari lowongan kerja, maka akan lebih mempermudah untuk mencari pekerjaan dan mengapply sebuah pekerjaan hanya dengan di rumah, yang mana hal itu menimbulkan hal baik, yaitu tidak bersentuhan dan tidak bertemu secara langsung dengan orang yang mana kita berpartisipasi dalam menjaga kesehatan. Selain itu, sebagai seorang mahasiswa juga yang nantinya akan menjadi fresh graduate, saya sangat membutuhkan aplikasi mencari kerja lowongan kerja ini, terlebih ketika pada aplikasi tersebut terdapat fitur tambahan seperti lulusan fresh graduate open di perusahaan ini sesuai dengan bidang yang dicari, maka sangat memungkinkan sekali banyak fresh graduate yang bisa diterima kerja dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kesimpulannya, pada laporan ini digunakan kuesioner untuk mengumpulkan data, dan dari survei yang dilakukan didapatkan responden sebanyak 40 orang yang terdiri dari mahasiswa atau mahasiswi dan fresh graduate dengan rata-rata usia 22 tahun. Selanjutnya, berdasarkan survei yang dilakukan, 100% responden setuju jika aplikasi pencari lowongan pekerjaan online dibuat. Hal tersebut dikarenakan akan membantu responden dalam mencari lowongan pekerjaan di masa pandemi saat ini. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang nantinya akan menjadi fresh graduate, maka akan sangat membutuhkan sekali aplikasi pencari lowongan kerja. Lalu dilihat dari hasil survei yang didapat, untuk perancangan aplikasi nantinya, user menginginkan fitur yang dapat memenuhi
kebutuhan mereka agar dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. Fitur-fitur yang diinginkan user tersebut diantaranya fitur login dan sign up yang mudah, fitur rekomendasi berdasarkan bidang yang diminati oleh user, fitur search yaitu pencarian, dan fitur save untuk menyimpan lowongan-lowongan pekerjaan yang akan dilamar oleh user nantinya. Ini HTA atau Hierarchical Task Analysis-nya, Pak. Ke bawah lagi, ke bawah. Kebawakan lagi, coba ke bawah lagi. Turun terus. Oke, ya sudah, bagus. Terus Prototype atau langsung aplikasi, Pak? prototype. Prototype. Ini prototype-nya, Pak. Oke. Apa kayak Gojek ini? Warna hijau. Kayak Gojek. Terus kamu semester berapa sekarang? Semester 7, Pak. Berarti sudah pernah ke Palembang, sudah pernah kan? Sudah. Tahu berarti Palembang ya? Iya. Oke, terus asli tinggal di mana? Aku aslinya dari Layo. Oh, terus sekarang lagi di Pali. Iya. Itu di tempat rumah siapa waktu di Pali itu? Ini di rumah itu, Pak, namanya nyewa kami. Ini berarti rumah penduduk satu rumah. Iya. Kamu sewa? Rumah penduduk. Iya, rumah penduduk. Nah, penduduknya kemana? Yang punya rumah di mana? Yang punya rumah lagi di Palembang itu orang tuanya. Jadi kosong. Orang berapa ya? Sebenarnya tuh setiap kabupaten ada orang 10, Pak Yo, tapi di Pali ini ada 4 orang yang mundur ke diri karena tidak ada izin orang tua, sama yang itu namanya tidak bisa konversi nilai. Jadi orang berapa sekarang? Sekarang tinggal orang 6. Di rumah kamu itu sekarang orang 6? Iya. Dari mana saja? Dari Jogja 3 orang, dari Medan 1 orang, sama Untri 2 orang. Ya, terus lanjut. Aplikasinya ya, Pak? Ya. Oh, jangan pakai ini. Saya pengen aplikasinya mainnya di handphone, bukan di situ. Kau tutup dulu yang komputer kau masuk lagi pakai handphone. Karena aku belum udah tentu. ada itu, Pak. Ya, belum tentu jalan di handphone. Saya nggak percaya kalau jalannya di modular. Kau mainkan di handphone. Ya, kalau belum siap nanti kau maju lagi, Pak. Kita tutup dulu, kalau kau siap kau hubungi aku lagi. Saya nggak bisa nilai kalau pakai ini. Belum tentu jalan di sini. Jalan di sini belum tentu jalan di handphone. Ini kan di modular. Tanya aja sama teman-teman kamu. Yang tidak pakai handphone tidak saya terima. Karena saya pengen sekarang itu sudah jalan di handphone. Silakan kau cari pinjaman handphone. Kau hubungi aku lagi hari ini. Ya, hari ini terakhir. Hari ini ya, Pak? Ya, hari ini terakhir. Besok nggak ada saya layani lagi. Oke, Pak. Ya, oke, silakan kalau sudah ya. Berarti aplikasi belum didemokan pakai HP. Tidak adil kalau yang datang ngadap sama aku tolak dia pakai laptop. Suruh dia cari handphone. Entah ke kamu yang tidak ngadap aku tanpa handphone dalam kelemahannya. Kalau kawan kamu protes sama aku, tidak adil, Pak. Kami kemarin capek-capek cari handphone, yang di luar kota Bapak boleh ke tanpa handphone. Ya, jadi bisa nanti handphone kamu masuk, pas handphone kamu masuk bisa share screen, bisa dia demo pakai handphone. Ya, silakanlah. Ya. Iya, akan saya share terus Zoom saya selama 1 hari ini, cuman sampai sore baik. Kalau malam enggak bisa lagi aku nak tidur loh. Iya, Pak. Oke. Ya. Jadi nilainya ditunda masih ya, nilai ditunda. Hari ini batasnya jam berapa ya, Pak? Sore lah, malam nanti tidur kami ini. Mari kau nyari handphone, pinjaman handphone enggak baca. Di sana banyak kawan kau, ada 10, ada 6 di sana. Padahal enggak katanya punya handphone. Yang lain lagi keliling, Pak, lagi verbal, lagi verifikasi data. Nah, iya kan salah kau enggak tahu, kau sombong sekali, enggak pernah ikut yang lain. Setiap kita kuliah kau enggak pernah join, jadi kau enggak tahu kemajuan kuliah kita seperti apa. Nah, kamu sendiri. Ya. Sore ini saya tunggu kalau enggak mau ya nilainya enggak kate kok. Iya, Pak, nanti aku hubungi lagi, Pak, kalau sudah dapat
pinjaman HP-nya. Ya kok harus HP kau apa dia sekarang? Kau pakai HP apa? iPhone, Pak. Coba aja jalan di iPhone ini. Nggak bisa. Bisa ya sudah. Kau cari kawan kau yang tidak punya iPhone, kau install di handphone dia. Iya, Pak. Oke ya. Iya. Ya. Kasih, Pak. Yuk. Oke, coba sekarang. Have a great day. Ngapa pakai bahasa Inggris itu? Nggak apa-apa, Pak. Hah? Nggak apa-apa. Oke. Selalu memang tidak apa-apa, kaki aku minta kau edit ya. Tolong edit. Ujiannya adalah tolong edit kata sapaan menjadi have a great day bahasa Indonesia apa? Semoga harinya baik. Nah, semoga harinya baik. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau kau bisa ngedit ini berarti kau benar begawi. Tapi kalau kau dapat yang ngedit ini berarti bukan kau yang gawinya. Iya. Oke, terus jalankan. Apalagi sudah itu? Terus di sini ada search. Misalkan kita mau daftar jadi dosen Fasilkom. Nah, coba. Sini ada. Tapi belum bisa diklik, Pak. Ini belum jalan. Jangan dosen Fasilkom, yang lain lah. Iya. Yang umum lah, pekerjaan umum lah. Pekerjaan umum. Guru? Ya, coba guru aja, coba guru. Pilih coba. Belum di... Itulah, jadi kalau jalan di laptop belum tentu jalan di HP, berarti belum selesai programnya itu. Terus ini kan ada top company ya, Pak. Ada Apple, Amazon, sama Microsoft Word. Nah, di Apple ini ada pekerjaannya. Nah, coba saya milih salah satu pekerjaan gimana? Nah, coba saya klik. Saya minta lowongan pekerjaan apa? Saya klik salah satu. Yang mana? Hah? Product designer. Iya, maksud saya kan ada informasi. Lowongan pekerjaan dibutuhkan ini, syaratnya apa, gaji berapa, alamat yang nak dikirim kemana, deskripsinya ada itu. Saya ini ya, Pak. Terus syarat-syaratnya apa untuk ngelamar ini? Ada persyaratan nggak? Kapan terakhir daftarnya tidak dijelaskan. Syarat melamar pekerjaan itu apa? Itu apa? Iya. Jika memilih salah satu pekerjaan. Kedua, alamat atau kirim lamaran kemana? Tidak jelas uang ini. Aku dapat, gawe sekian. Terus nak ngirim lamarannya kemana? Saya mau ngelamar gawe, nak ngirimnya kemana? Coba. Ini kan itu, Pak, namanya pakai online. Jadi ya, coba klik online-nya gimana? Cara ngelamar secara online-nya. Anda minta unggah berkas. Tadi di depan nggak ada tulisan berkas apa yang harus saya lampirkan. Iya kan? iya. Coba sekarang pilih file. Unggah berkas ya, Pak. Unggah berkas. Nah, saya ini unggah berkas. Nah, coba. Ini harusnya itu, Pak. Namanya file CV. File apa? Nggak usah. Foto Misalnya itu baca. Itu kan bisa tertulis. Foto. Coba kalau klik foto. Ini. Nggak harus CV. Nah, salah satu foto aja coba. Kan bisa dia. Dia kan basingnya kok jengok di situ tuh. Nggak harus
Nggak harus DOC, nggak ada syarat di situ. File berbentuk doc atau berbentuk apa. Basing file aku juga sini. Kecuali kalau ada syaratan file harus berbentuk PDF, nah, lain ini kan nggak ada syarat. Jadi mau berkasnya berbentuk apa saja orang harusnya bisa karena nggak ada persyaratan di situ. Pilih coba salah satu foto. Nah, kan belum bisa ngupload kan? Gimana orang mau ngelamar kalau dia ngupload beda baca? Belum bisa upload file. File. Syarat lamaran. Gimana? Gimana saya mau nggunain program kamu ini kalau nggak bisa ngupload file, nggak bisa ngisi lamaran, saya nggak bisa terima kerja dong. Pas dicoba di laptop bisa, Pak? Tidak dong, ini kan mainnya di Android bukan di laptop. Kalau di laptop pacak galau. Makanya ikut ujian berkali-kali kami ujian tuh udah berapa kali bolak-balik. Kemarin aja yang nggak bisa logout aja nggak saya terima, padahal tinggal nggak bisa logout. Kamu belum ada tombol logout. Coba setelah itu apa lagi? Coba back. Nah, kalau saya mau logout gimana? Logout. Logout ke profile. Coba klik. Ya. Nah, pindahkan logout itu ke halaman depan ya, bukan di profile. Pindahkan Pindah ke logout ke halaman depan. Nah, ke sini halaman ini, pindah ke dalam ini, bukan di profile. Oke, ini revisinya ya. Saya tunggu hari ini juga ya. Kamu coba catat dulu revisinya. Catat dulu revisinya. Pertama. Iya. Jadi masih ditunda nilai kau nih. Iya. Tolong edit kata sapaan. Jadi have a great day itu menjadi semoga harinya baik. Jadi ganti dengan bahasa Indonesia. Kalau kau bisa ngedit itu berarti benar gawean kau. Syarat melamar pekerjaan itu ada dalam uraian tadi, ya. Jadi dia tahu file yang nak diupload tadi apa dia, ya. Kemudian setelah dia milih apply, ya. Setelah apply itu dia harus bisa ngupload file tadi. Ya kalau dia filenya bebas baik, nak gambar jadi, nak DOC jadi, nak PDF jadi, pokoknya file itu pasti diupload. Ya. Kecuali kalau kau syaratnya harus file X, ya kau cari file X yang banyak diupload. Ya. Kemudian pindahkan logout ke halaman ini, halaman yang bagian depan sini. Ya, buat aja tombol logout. Ya. Bukan di halaman profil. Nah, itu perbaikannya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Yang syarat tadi. Hah? Yang syarat. Ya, syarat melamar itu kan masuk. Coba kau klik salah satu lowongan pekerjaan. Coba klik salah satu lowongan pekerjaan. Klik salah satu lowongan pekerjaan. Nah, di sini kan nggak ada syaratnya nih. Pekerjaannya apa? Deskripsinya apa? Syaratnya kan syarat, misalnya ijazah, ya kan? Ijazah, apa dia lagi? Ya, syarat dokumen, ya kan? Syarat dokumen melanggar apa? Itu yang kita upload kaget kan? Ijazah misalnya. Apa ya kaget? Pas kau ngupload enggak apa-apa yang kau ngupload yang lain. Yang penting pacak ngupload, ya kan? Kalau tadi kan belum berhasil ngupload. Walaupun enggak kata scan ijazah, yang penting kau bisa ngupload. Yang penting dalam deskripsi pekerjaan ini ada persyaratan. Minimal pelamar tuh mengupload ijazah, kaget ngupload apa lagi. Ya kaget pas demo kaget salah satu file saja, enggak harus file yang sama. Kalau udah kata gambar ijazah, gambar lain juga boleh kan. Penting pada ngupload. Tadi kan belum ada berhasil sama sekali ngupload file, ya kan? Iya. Oke, pertanyaan yang lain ada nggak? Tidak ada, Pak. Oke, nah sudah. Saya tunggu ya. Kalau mau keluar dulu dari Zoom silakan ya, nggak apa-apa. Oke ya. Baik.
Makasih, Pak. Keluarlah dulu dari Zoom. Biar orang lain banyak masuk. Iya, Pak. Nah dia dua-dua ini akun kamu keluarlah dulu dari Zoom ya, biar orang lain banyak masuk. Karena Zoom ini Zoom gratis, terbatas waktunya. Kalau Iya, cuma orang 2 bisa lama, kalau orang banyak dia cuma setengah jam. Ya, oke, silakan. Satu lagi kalau mau keluar aja, nanti bisa masuk lagi Nazia. Makasih ya, Pak. Oke. Yang kalau mau ujian nanti masuk lagi aja ya. Kalau mau Iya, Pak. ujian ya. Ya oke, yuk. Assalamualaikum. Salam.